Olahraga basket merupakan salah satu olahraga yang paling dinamis di antara olahraga lainnya. Awalnya, olahraga ini hanya sekedar memasukkan bola ke dalam keranjang saja. Namun puluhan hingga ratusan tahun kemudian, basket semakin berkembang menjadi permainan yang sangat kompetitif serta mengandalkan kreativitas tiap pemain maupun tim. Bermain basket pun akhirnya terlihat seperti sebuah seni. Meski begitu, ada beberapa konsep maupun prinsip main basket yang sudah dianggap kuno dan harus kalian tinggalin karena sudah tidak relevan sekarang. Apa saja dan kenapa kalian harus mulai melepaskan konsep serta pemikiran-pemikiran tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Berlatih sesuai dengan posisi masing-masing. Dalam bermain basket, tentu kita harus menguasai posisi kita di lapangan agar dapat memberikan performa yang memuaskan, baik untuk pribadi maupun tim. Sejak dahulu, ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep ini sudah tidak relevan lagi. Olahraga basket yang kita cintai ini sudah berkembang menjadi lebih modern dan efektif. Saat ini, hampir semua pemain di lapangan memiliki tugas yang sama. Pemain center contohnya. Dulunya mereka dikenal sebagai monster yang menguasai area paint di sisi offense dan defense. Era 90-an adalah era dominasi center-center hebat sepanjang masa NBA seperti Shaq, David Robinson, hingga Patrick Ewing. Namun dengan pergerakan di lapangan yang jauh lebih bebas sekarang, mereka dituntut untuk melakukan lebih dari itu. Pemain center setidaknya juga harus menguasai teknik dasar seorang guard, yaitu shooting dan passing. Dengan hal tersebut, permainan mereka tidak hanya menjadi semakin dominan, melainkan juga jadi semakin efektif. Begitu pula sebaliknya dengan pemain guard. Dengan memahami dan menguasai teknik seorang big man seperti post-up dan rebounding, strategi di lapangan dapat dieksekusi lebih mudah. Sekarang, sebutan guard, forward, dan center sudah tidak penting lagi di lapangan. Semua pemain dapat bermain di posisi apa saja. Coba kalian lihat dalam pemain yang menang gelar MVP dalam 5 tahun terakhir. Semuanya merupakan pemain yang super tinggi, namun antara juga sangat cepat, pintar, atau jago menembak. Ada juga Kevin Durant. Mungkin ini juga alasan kenapa dahulu basket Indonesia sulit berkembang, karena sejak kecil, seorang pemain dilatih hanya sesuai tinggi badannya. Contoh, bila seorang pemain Indonesia bertinggi 2 meter, sejak kecil ia hanya berlatih teknik-teknik seorang center saja seperti undering, box out, skyhook. Karena tinggi badan seperti itu sudah sangat tinggi dan pasti menjadi center di Indonesia. Namun ketika ia mencoba bermain di Amerika, tingginya hanya setinggi small forward saja di sana. Di sisi lain, ia tidak pernah melatih skill kecepatan, dribbling, shooting yang dibutuhkan sebagai seorang small forward. Untungnya program basket Indonesia semakin baik, hingga muncullah banyak pemain hebat yang lepas dari posisi menurut tinggi badannya, seperti Derrick Michael. Maka dari itu, kalian harus mulai melatih semua aspek dalam bola basket tanpa melihat posisi khusus kalian sejak kecil. Harus ikut mayoritas. Turnover adalah momen ketika seorang pemain yang memegang bola melakukan kesalahan hingga ia kehilangan bolanya. Konsep satu ini harus mulai ditinggalin, khususnya oleh para pelatih. Dalam pertandingan basket level manapun, kedua tim akan selalu berusaha untuk tampil sempurna di atas lapangan. Tak jarang juga kita melihat para pelatih bersikap terlalu keras kepada para pemainnya. Jika mereka melakukan kesalahan kecil, bisa saja sang pelatih langsung memasukkannya kembali ke bangku cadangan. Jika form shooting mereka buruk atau tidak enak dilihat oleh pelatih atau banyak orang, harus diperbaiki. Padahal coba kita lihat shooting form dari Tyrese Haliburton dan Stephen Curry. Bahasa Jawanya, kalau Stephen Curry nembak itu asal nguncal aja. Cepet banget, kayak nggak ada waktu ngekernya. Tetapi dia justru menjadi shooter terhebat sepanjang masa dengan shooting form itu. Ditambah lagi, mungkin pelatih juga akan menyampaikan kata-kata yang kurang sedap atas kesalahannya itu. Hal tersebut memang dapat membentuk hingga menguatkan mental para pemain. Namun bisa saja semangat dan minat mereka terhadap olahraga ini semakin menurun, khususnya untuk pemain muda. Sudah saatnya bagi kita untuk melepas pemikiran ini. Para pelatih sebaiknya membiarkan pemain-pemainnya melakukan berbagai kesalahan di lapangan agar mereka dapat belajar lebih dekat dan secara langsung. Dengan permainan yang semakin dinamis, para pemain membutuhkan kebebasan lebih untuk mengumpulkan kepercayaan diri di lapangan, sehingga akhirnya kreativitas mereka juga dapat terlatih dengan baik. Kendali memang masih dipegang oleh pelatih, namun ia harus lebih percaya dengan anak-anaknya agar potensi mereka makin berkembang. Kesempurnaan tidak bisa digapai secara instan. Dibutuhkan proses yang perlahan dan konsisten untuk mencapai hal tersebut. Bahkan Kobe Bryant saja pernah airball 4 kali saat playoff di musim pertamanya. Betapa mengesalkannya Kobe pastinya di mata pelatihnya saat itu. Namun sejak Lakers berganti pelatih menjadi Phil Jackson, Jackson memberinya kepercayaan dan ia berkembang menjadi seorang legenda. Harus latihan tiap hari. Berbicara tentang proses, semua pemain basket hebat pastinya telah melakukan banyak pengorbanan dan berjuang mati-matian untuk menjadi yang terbaik. Mereka selalu latihan terus-menerus dan memaksimalkan potensi mereka di lapangan. Hal tersebut memang ampuh dan telah dibuktikan oleh pemain-pemain profesional di seluruh dunia.
Maka dari itu, banyak orang-orang mulai beranggapan bahwa dengan latihan basket tiap hari, mereka akan bisa bermain seperti seorang bintang NBA. Namun konsep tersebut sebenarnya sedikit melenceng. Hal yang harus lebih diperhatikan adalah mengatur jadwal keseluruhan yang lebih merata. Kalian juga harus membagi waktu untuk aktivitas sehari-hari, seperti melakukan hobi lainnya, belajar maupun istirahat. Kehebatan kalian di lapangan juga harus diimbangi dengan mental yang sehat. Bahkan, pemain-pemain NBA pun juga sering mengambil hari libur dan latihan untuk bersenang-senang, seperti bermain golf, menghabiskan waktu dengan keluarga, main game, hingga menunggang kuda. Masih banyak aspek-aspek kehidupan yang gak kalah penting untuk dijaga dan dinikmati. Bahkan ada satu mantan pemain terhebat NBA yaitu Allen Iverson, namun ia juga dikenal malas latihan. Lihat juga Zion Williamson. Meskipun ia sangat hebat dan kuat, namun ia tidak bisa mengendalikan nafsu makannya. Lalu ada Anthony Davis yang selama off-season ia tidak memegang bola sama sekali selama berbulan-bulan, tapi pas dia balik main tetap jago-jago aja tuh. Semakin lama berlatih, semakin jago. Mengupayakan latihan yang efektif tidak hanya dilihat secara harian saja, tetapi juga seberapa lama durasi latihan yang kalian lakukan. Mungkin kita semua juga dapat terinspirasi dari rutinitas Kobe Bryant dan Jimmy Butler yang sudah mulai latihan sebelum matahari terbit untuk memaksimalkan performa mereka. Hal tersebut memang wajar karena mereka sudah berada di titik untuk membuktikan diri mereka demi menjadi yang terhebat di NBA. Namun seiring berjalannya waktu, konsep ini sudah semakin tidak relevan untuk diterapkan banyak orang. Tidak semua orang bisa masuk dan bermain di liga profesional, terlebih lagi di NBA. Maka dari itu, kalian harus memahami sebenarnya apa tujuan kalian untuk latihan agar fokus kalian dapat semakin meningkat. Dan dengan hal tersebut, kalian akan menjalani latihan dengan durasi yang lebih efektif. Konsep ini pasti berbeda untuk setiap orang. Namun, apa gunanya latihan lama-lama jika hasilnya tidak maksimal? Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Hal ini juga akan mendorong dan membiasakan kalian untuk terus memberikan yang terbaik di lapangan dalam waktu yang singkat. Ditambah lagi, latihan yang berlebih akan meningkatkan resiko cedera karena overtraining. Contohnya Kobe Bryant, ia pernah sekali mencederai tangannya sendiri karena ia terlalu banyak latihan menembak. Tanggung jawab dengan kesalahan di lapangan. Dalam bermain basket, tak jarang kita menghadapi berbagai tantangan, baik di sisi offense maupun defense. Hal tersebut bisa berupa tembakan yang meleset, turnover karena kecolongan maupun salah passing, hingga dijebak untuk terkena foul. Umumnya, orang-orang akan mengatakan bahwa kita harus bertanggung jawab dengan kesalahan-kesalahan tersebut dengan mengupayakan offensive rebound dari tembakan kita sendiri, hingga segera berlari untuk melakukan defense terhadap bola yang dicuri. Hal-hal ini memang berguna untuk mempertahankan momentum tim. Namun alangkah baiknya jika prinsip tanggung jawab ini kita tinggal dan ubah menjadi lebih efektif. Selain melakukan semua itu demi tanggung jawab, mengapa kita tidak melatih kelemahan-kelemahan tersebut agar tidak sering terjadi di lapangan? Daripada menguras tenaga untuk merebut offensive rebound dan kembali ke sisi defense, kita lebih baik berfokus untuk menembak bola dengan baik di momentum yang pas, serta meningkatkan kemampuan ball handling dan playmaking kita untuk mencegah turnover. Selain itu, kita juga dapat mempelajari posisi yang tepat agar tidak mudah terkena foul. Meski begitu, bukannya kami menyarankan untuk nggak tanggung jawab setelah kalian melakukan turnover. Namun konsep kuno ini harus dilupakan jika konteksnya adalah kalian ingin berkembang menjadi pemain yang jauh lebih hebat. Tak ada salahnya kalau kita mulai meninggalkan konsep-konsep bermain basket yang lama, karena permainan di lapangan telah berkembang menjadi semakin modern. Sistem yang digunakan sudah semakin bebas, maka dari itu kita harus lebih percaya diri dan berani mencoba hal-hal yang baru. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang plus setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, nggak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat, langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun, cuma mulai dari 100.000 per setel di Isi Sportswear aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.